Pratika Dewi Mulyani, NIM T 2018-1156. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus, program tahunan, program semester, serta penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran fikih di madrasah. Pertama yaitu silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin yaitu silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku. Silabus menurut Sanjaya adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu, mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan belajar. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus ini ada 8 prinsip. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah dalam arti keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Relevan ini mencakup kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Dalam komponen silabus ini saling berhubungan secara fungsional untuk mencapai kompetensi. Yang keempat konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten, tidak berubah-ubah antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Dalam hal ini mencakup indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Dalam komponen silabus ini harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel, yaitu dalam keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Adanya kompetensi silabus ini mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu dalam kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi yang harus selalu sesuai dengan urutan yang ada. Yang kedua yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, serta potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasikan. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
Yang kelima yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu ini pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini adalah rujukan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu program tahunan atau prota. Program tahunan ini merupakan bagian dari program pembelajaran. Program tahunan memuat alokasi waktu untuk 1 tahun pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tertuang dalam standar kompetensi dasar sesuai yang telah direncanakan. Tujuan penentuan alokasi waktu agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam standar isi dapat dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perancangan program tahunan. Yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan. Yang kedua yaitu menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menandai hari-hari libur pemulaan tahun pelajaran minggu efektif. Menandai hari libur permulaan tahun pelajaran minggu efektif. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Minggu belajar efektif ini adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang berlangsung. Selanjutnya yaitu mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar, materi pokok, dan sub-materi pokok. Dalam penentuan alokasi waktu ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Yang ketiga yaitu program semester atau PROMES. Program semester ini adalah penjabaran daripada program tahunan, sehingga penyusunan program semester ini bertahap setelah pembuatan program tahunan selesai. Program semester ini adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester ini adalah tentang bulan, pokok bahasan, waktu, dan keterangan yang berisikan tanggal pelaksanaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perancangan program semester setelah menyusun program tahunan sebelumnya. Yang pertama yaitu menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu kompetensi dasar serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Yang ketiga yaitu guru menentukan alokasi waktu dari setiap kompetensi dasar, yaitu alokasi waktu dirinci untuk setiap kompetensi dasar. Alokasi waktu pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar tergantung pada kompleksitas kompetensi dasar, keluasan kompetensi dasar, strategi atau pembelajaran, dan alat, bahan, dan sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP ini dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Menurut Kunandar, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP yaitu yang pertama mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi, yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menggunakan metode dan media yang sesuai dan yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat yaitu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya yaitu komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebuah RPP yang baik setidaknya memuat 9 komponen, yaitu yang pertama identitas komponen. Identitas komponen ini seperti identitas satuan pendidikan dan kelas, identitas mata pelajaran atau tema, identitas kelas atau semester, dan alokasi waktu atau pertemuan keberapa. Yang kedua yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti ini merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang berkaitan muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa hal yang yaitu keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KIKD. Yang kedua, indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak, bukan sebaliknya. Yang ketiga, indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal kompetensi dasar dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dengan bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran ini dideskripsikan metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang interaktif dan kondusif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Yang ketujuh yaitu media dan sumber belajar. Media ini berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak,
atau elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang bisa menjadikan sumber belajar. Yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini dideskripsikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh pendidik tersebut. Yang kesembilan yaitu penilaian hasil belajar. Pada kompetensi ini dideskripsikan teknik penilaian yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan. Selain itu, instrumen penilaian dan rubrik atau pedoman juga perlu dideskripsikan secara rinci. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengkaji SKL, SK atau KIKD, indikator, dan silabus untuk mendalami pencapaian kompetensi serta mengidentifikasi peluang aktivitas pembelajarannya. Yang kedua yaitu menentukan identitas. Identitas di sini meliputi kelompok belajar, yaitu nama kelompok, satuan. Yang kedua yaitu tema atau subtema, yaitu dapat mengacu pada silabus atau program tahunan atau buku panduan pendidikan. Yang ketiga, derajat atau tingkatan atau kelompok usia. Keempat, alokasi waktu adalah keseluruhan waktu yang diperlukan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Selanjutnya yaitu menuliskan standar kompetensi atau kompetensi inti atau tahapan pencapaian perkembangan yang ada dalam silabus. Selanjutnya menuliskan kembali kompetensi dasar yang ada dalam silabus. Kelima, menuliskan indikator yang sudah dirumuskan dalam silabus. 6. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses atau hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Rumusan tujuan pembelajaran yang baik ini mengandung unsur audien, behavior, condition, dan DER. Audien ini untuk siapa tujuan itu dimaksudkan, dalam hal ini adalah peserta didik. Yang kedua yaitu behavior. Behavior ini kemampuan atau perilaku yang diharapkan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya condition, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan muncul. Selanjutnya yaitu DER, batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam pencapaian perilaku yang diharapkan. Langkah selanjutnya yaitu mengurangi materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan uraian singkat dari materi pokok yang memuat konsep, fakta, prinsip, prosedur yang dirumuskan dari tujuan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan cara atau strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diimplementasikan dalam kegiatan nyata. 9 yaitu menguraikan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini yang terdapat dalam silabus dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah yang lebih rinci dan operasional. Adapun kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 rincian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini menggambarkan upaya membangkitkan motivasi peserta didik, memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan mengupayakan adanya pemanasan berpikir. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Gambaran ini dari implementasi metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu penutup. Penutup di sini menggambarkan kegiatan untuk mengakhiri pembelajaran dapat
berupa kegiatan merangkum, menyimpulkan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Setiap langkah kegiatan pembelajaran harus diprediksikan alokasi waktu yang dibutuhkan berdasarkan alokasi waktu dalam melakukan satu RPP. Yang ke-10 yaitu menentukan media atau alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Nah, dalam langkah membuat RPP ini menentukan media atau alat seperti alat bantu proses pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya bahan berupa material yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan sumber pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau pengetahuan dalam mendukung pengalaman belajar peserta didik, seperti buku, media cetak atau elektronik, alam sekitar, atau orang atau masyarakat. Dan yang terakhir, langkah-langkah penyusunan RPP yaitu mengembangkan penilaian. Penilaian ini dikembangkan mengacu pada indikator yang telah dirumuskan sebelumnya, menggambarkan prosedur dan instrumen penilaian pada saat proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.